Pernah lihat simbol aneh di kesenian Lamongan? Ada singa, gagah perkasa, tapi posisinya kok nunduk. Nah, ini bukan sekedar hiasan biasa loh. Ada sesuatu yang disembunyiin di baliknya. Kira-kira apa ya rahasia di balik singa yang membungkuk ini? Oke, sebelum kita bongkar maknanya, kita kenalan dulu deh sama simbol misterius ini. Namanya apa sih dan asalnya dari mana? Namanya singo mengkok. Dan jangan kira ini cuma barang langka yang ada di museum ya. Justru sebaliknya, singo mengkok ini ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari orang Lamongan. Mulai dari musik gamelan sampai ukiran-ukiran, simbol ini udah jadi bagian dari identitas mereka banget. Nah, biasanya kan simbol sekeren ini pasti ada penciptanya yang hebat juga. Pertanyaannya, siapa sih otak di balik singo mengkok ini? Ini dia, Sunan Derajat. Nama lahirnya Raden Kosim, lahir tahun 1470. Beliau ini bukan orang sembarangan loh, beliau adalah salah satu dari wali Songo yang legendaris, 9 wali penyebar Islam di tanah Jawa. Walaupun usianya nggak panjang-panjang amat, warisannya itu luar biasa, bertahan sampai sekarang. Yang bikin Sunan Derajat ini istimewa banget itu karena perannya nggak cuma satu. Beliau bukan cuma pendakwah, beliau itu juga pembaharu sosial, pendidik, dan yang paling penting nih, pembela orang-orang miskin. Buat beliau, urusan spiritual sama kesejahteraan sosial itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Sebenarnya apa sih makna filosofis di balik singa yang nunduk ini? Kenapa harus nunduk? Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, singo, artinya ya singa. Tapi jangan bayangin singa raja hutan yang gagah perkasa dulu. Dalam filosofi ini, singa itu justru simbol dari sisi liar di dalam diri kita. Tahu kan? Nafsu, serakah, marah, ya pokoknya semua hasrat yang susah banget kita kendalikan. Terus kata yang kedua, mengkok, yang artinya menunduk. Nah, ini dia kuncinya. Gerakan menunduk ini tuh simbol penaklukan. Jadi ini soal gimana kita menjinakkan singa di dalam diri kita, menundukkan semua nafsu itu demi sesuatu yang lebih mulia. Jadi kalau digabungin pesannya dalam banget. Orang yang beneran kuat itu bukan yang bisa ngalahin orang lain, tapi yang bisa ngalahin hawa nafsunya sendiri. Kekuatan buat jadi bos atas diri kita sendiri. Filosofi sekeren ini kan sayang ya kalau cuma jadi teori. Nah, Sunan Derajat punya cara yang super cerdas buat menyebarkannya. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Sunan Derajat milih media yang paling gampang diterima masyarakat waktu itu. Gamelan. Cerdas banget, beliau mengukir simbol singo mengkok ini di perangkat gamelannya. Jadi coba bayangin deh, setiap kali gamelan dimainin, orang-orang gak cuma dengerin musiknya, tapi juga langsung diingetin sama simbol singa yang nunduk itu. Ini nih yang disebut metode dakwah lewat budaya. Dan ini jenius banget. Beliau nggak memberangsung budaya lokal, malah sebaliknya, beliau merangkul. Caranya gimana? Pertama, pakai gamelan yang udah ada. Kedua, masukin simbol Islam yang dalam maknanya, ya si singo mengkok itu. Ketiga, sebarin pesannya lewat lagu, salah satunya Tembang Pangkur. Wah, strateginya cerdas banget kan? Nah, Tembang Pangkur ini bukan sekedar lagu hiburan ya, isinya itu nilai-nilai Al-Quran yang dibungkus dengan melodi yang enak didengar. Lagu ini semacam pengingat, atau mungkin bisa dibilang sindiran halus gitu, buat orang-orang yang terlalu sibuk sama urusan dunia. Jadi kayak, ayo ingat lagi sama yang di atas. Oke, ini kan cerita dari ratusan tahun yang lalu. Pertanyaannya, apa sih warisannya yang masih bisa kita lihat sampai sekarang? Warisannya itu bukan cuma cerita loh. Sampai detik ini, ada 26 set gamelan asli peninggalan Sunan Derajat yang disebut gamelan singo mengkok, dan semuanya masih tersimpan rapi di museum dekat makamnya. Ini bukti nyata, bukti fisik, kalau gagasannya itu benar-benar bertahan selama 500 tahun lebih. Dan ini yang bikin kita mikir ya, di zaman sekarang di mana kita kayaknya didorong buat nurutin semua keinginan, semua hasrat. Kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari filosofi singa yang menunduk ini? Mungkin pesannya bahwa kebebasan sejati itu justru datang dari kemampuan mengendalikan diri, justru jadi makin relevan ya buat kita semua sekarang ini.